Halo, kami mahasiswi Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua semester 2 kelas 1B kelompok 4. Kami akan mempraktekkan katekese dengan metode Sotarkai. Saya Maria Yonarta Alberta Kobo sebagai animatrix. Saya Marcelina Yunita Kalau bertugas membawa doa umat. Saya Marcelina Dahu bertugas mengangkat lagu pembuka dan penutup. Saya Maria Vena Estrada Abi bertugas membacakan kitab suci. Saya Maria Jeniana Umin bertugas membaca sebuah cerita. Saya Maria Rosa Deli Masiki bertugas membawakan doa penutup. Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini kita akan mendalami katekese dengan pertemuan pertama dengan tema hidup lebih sehat dan sejahtera. Teks kitab suci Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Sudah. Hidup sehat adalah hidup yang bebas dari semua masalah rohani ataupun masalah jasmani. Hidup sehat bisa diartikan sebagai seorang yang secara fisik dan psikis tanpa ada masalah. Sedangkan sejahtera menuju ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Pandemi COVID-19 telah membawa dampak luar biasa dalam kehidupan manusia. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Keadaan ini sangat pasti berpengaruh terhadap masalah kesehatan dan kesejahteraan manusia. Banyak orang cemas akan masa depannya, maka diperlukan pemulihan segera, terpadu, global, dan inklusif. Pemulihan yang dilakukan bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga perlu membangun kehidupan masa depan yang lebih sehat, lebih sejahtera, dan adil serta regeneratif. Saudara-saudari yang terkasih, langsung saja. Pada masa ini kita telah memasuki masa Prapaskah tahun 2022. Di tengah ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi COVID-19, kita diajak merenungkan tema umum aksi pembangunan kuasa tahun 2022, memulihkan kehidupan, bumi sehat, manusia sejahtera. Untuk memahami tema ini, kita dibantu dengan 4 subtema yang kita dalami selama 4 minggu, yakni yang pertama, hidup lebih sehat dan sejahtera. Yang kedua, buang sampah sembarangan merusak lingkungan dan kesehatan. Yang ketiga, ayo menanam pohon untuk hidup dan masa depan. Yang keempat, bumi sehat, manusia sejahtera. Pada pertemuan pertama ini, kita akan mendalami subtema hidup lebih sehat dan sejahtera. Marilah kita memulai pertemuan iman ini dengan lagu dan doa pembuka. Lagu pembuka. Ya Tuhan, kami datang meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua. Pada dikau, pada teman, pada kawan serta lawan, karena kami bersalah semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala berkat dan karunia yang telah kami terima darimu. Engkau telah memberikan kepada kami hadiah terindah, yakni sesama. Kami mohon sadarkanlah kami agar kami selalu tergerak hati untuk saling menjaga, tolong-menolong, mampu merasakan apa yang dirasakan sesama, dan sekaligus bergerak bersama-sama untuk hidup sehat dan sejahtera. Hindarkanlah kami dari niat untuk berjuang sendiri-sendiri. Jiwailah agar kami sadar bahwa dalam kebersamaan
kami memiliki kekuatan untuk memperoleh kesehatan dan kesejahteraan darimu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mencermati sebuah kisah dari teks ini. Si buta dan si lumpuh. Dikisahkan bahwa di sebuah kampung hiduplah 2 orang anak manusia. Mereka berdua mengalami kekurangan secara fisik sejak lahir. Yang satu matanya buta, yang lain tidak bisa berjalan atau lumpuh. Suatu hari, masyarakat di kampung mendapat tugas untuk bekerja bakti di kantor desa. Karena alasan kesehatan, si buta dan si lumpuh tinggal berduaan menjaga kampung itu. Menjelang hari siang, tiba-tiba turun hujan yang sangat lebat. Pohon-pohon besar di kampung itu tumbang disebar angin dan petir. Situasi sangat menakutkan. Ketakutan ini makin bertambah karena kampung itu berada di pinggir sungai. Si buta dan si lumpuh yakni bahwa sebentar lagi banjir besar akan datang. Cemas, takut, bingung dialami oleh 2 orang ini. Berniat untuk masing-masing selamatkan diri, namun tidak mungkin. Dalam kekalutan itu muncul ide menarik. Mereka 2 berdiskusi. Si buta menyatakan, "Saya bisa berjalan, bahkan berlari, tinggalkan tempat berbahaya ini, tetapi mau ke rumah. Karena saya tidak dapat melihat jalan." Lalu si lumpuh menimpali si buta dengan menyatakan, "Teman, saya lihat jalan, tetapi tidak bisa berjalan." Mereka berdua ingat cerita orang di kampung. Di kampung itu bahwa di sebelah bukit ada sebuah rumah dengan penghuninya yang ramah. Bahaya banjir makin mengancam mereka. Kesepakatan cepat diambil mereka berdua. Si buta membiarkan 2 bahunya untuk memanggul si lumpuh. Berjalan dimulai. Tibalah mereka di rumah yang diceritakan orang sekampung itu. Mereka diterima dengan ramah, diberi tumbangan, diberi makan. Mereka berdua merasa gembira sekali. Selamatlah mereka. Nah, saudara-saudari, setelah kita mendengarkan kisah ini, ada beberapa pertanyaan mengenai kisah ini. Pertanyaan yang pertama, apa judul cerita tadi? Si buta dan si lumpuh. Yang kedua, mengapa mereka si buta dan si lumpuh itu cemas, takut, dan bingung? Karena sebentar lagi banjir besar akan datang. Ya, baik, terima kasih. Jadi ini adalah pertanyaan dan jawaban dari saudara-saudara sekalian dan sangat betul. Jadi kesimpulan dari cerita atau kisah ini artinya si buta dan si lumpuh mereka memiliki kekurangan, semua memiliki kekurangan, yaitu satunya tidak bisa melihat, satunya tidak bisa berjalan. Tetapi karena mereka berdua saling melengkapi, karena kasih besar Tuhan mereka saling melengkapi, maka mereka bisa selamat dari bahaya banjir yang akan datang. Nah, setelah kita mendengarkan kisah ini, kita mendalami firman Tuhan. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi di Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya
karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkannya di tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkata Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga dulu beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendalami firman Tuhan dari Injil Markus, apakah ada ayat yang terkesan bagi saudara-saudari? Silahkan di-sharingkan. Baik, dari bacaan Injil yang telah kita dengarkan, saya tertarik dengan ayat 11, yaitu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dalam ayat yang terkesan ini, sesuai dengan pengalaman saya, waktu yang pas saya cuci pakaian di sumur, itu pas jam anak SD pulang dari sekolah. Nah, sampai di depan yang pas tempat saya cuci pakaian itu, ternyata kedua anak itu pulang dari sekolah, yang satunya bawa sepeda, yang satunya jalan kaki. Dan yang bawa sepeda itu dua semacam kayak baku olo. Terakhir yang terjadilah perhelatan antara kedua anak tersebut. Terakhir yang bawa sepeda itu emosi, akhirnya dorong anak yang jalan kaki itu ke dalam got. Posisi air di got itu ada karena hujan baru selesai. Akhirnya saya melihat kejadian itu, saya langsung dengan tertekan hati, saya langsung mendekati kedua anak itu, lalu saya menasihati mereka supaya jangan terulang lagi kejadian semacam itu. Jadi saya langsung membawa anak itu ke sumur untuk kasih mandi anak itu. Habis itu saya langsung suruh anak itu pulang ke rumah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Lina. Apakah dari teman-teman masih ada? Baik, dari cerita yang tadi kita dengar dan sharing pengalaman dari Saudari Lina, dan juga dari bacaan tadi yang baru saja kita dengar, di sini di masa Prapaskah ini kita diajak untuk bangkit bersama dan berjuang untuk hidup lebih sehat dan sejahtera, di mana kita semua sesama manusia harus membuka hati, membuka mata untuk melihat sesama kita yang membutuhkan kita, untuk kita saling melengkapi, saling tolong menolong agar hidup sesama kita dan hidup kita lebih sehat dan sejahtera, untuk terus mewartakan firman Tuhan tentang kebaikan, di mana pada saat kita menolong sesama atau membantu sesama, disitulah kita mewartakan kebaikan. Kita yakinkan kembali untuk meneguhkan jati diri sebagai orang Katolik,
untuk saling membantu sesama umat manusia. Baik saudara-saudari yang terkasih, dari sini rencana aksi nyata dalam pertemuan kita ini apa? Sampah-sampah plastik yang ada di sekitar kampus. Bisa. Jadi di sini aksi nyata kita adalah memungut sampah plastik di area kampus. Saudara-saudari yang terkasih, kita mengakui iman kepercayaan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita memanjatkan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa. Marilah dengan rendah hati kita memanjatkan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa yang memanggil dan selalu mendengarkan kita. Bagi pemimpin gereja, ya Bapa, bukalah hati para pemimpin gereja kami, agar dalam memimpin umat-Mu, mereka mampu menunjukkan rahmat cuma-cuma dan karunia yang telah mereka terima dengan pelayanan yang cuma-cuma, agar membawa semakin banyak orang memperoleh keselamatan. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi pemimpin pemerintahan. Ya Bapa, berkatilah para pemimpin pemerintahan kami, agar mereka mampu memimpin kami dengan bijaksana, yakni selalu berpihak kepada kaum kecil, lemah, miskin, dan terpinggirkan, mereka yang cacat fisik, ketimbang hanya mengejar harta demi kekayaan sendiri. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami. bagi kita sekalian yang hadir di sini. Ya Bapa, semoga lewat terang firman-Mu yang kami renungkan ini, kami semakin menyadari betapa pentingnya bangun komunikasi jujur, sadar akan kelebihan dan kekurangan diri, dan menyiapkan diri untuk membantu menyelamatkan orang lain. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan doa-doa kita dengan doa sempurna Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami menyadari bahwa seringkali kami kurang peduli, menutup mata terhadap sesama kami yang mengalami keterbatasan fisik. Kami selalu ingat diri, yang penting kami selamat. Maka kami mohon dengan rendah hati, sudilah Bapa memberi kami kekuatan kasih-Mu, agar setelah merenungkan sabda-Mu ini, kami semakin peduli dan menyadari bahwa orang-orang di sekitar kami membutuhkan keselamatan secara bersama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sudilah ya